Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan terangkan tentang pengaruh ain, pengaruh al-ain, yaitu tentang pandangan yang disertai dengan kedengkian atau pujian, memuji tanpa disebutkan Masya Allah, Tabarakallah, maka ini akan berdampak buruk bagi orang-orang atau benda-benda yang dipujinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 51, wa iyyakadul ladzina kafaru layutlikunaka bi absarihim lamma sami'u al-dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini telah berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan lainnya, la yudlikunaka artinya adalah la yunfidunaka, mempengaruhi kamu dengan mata mereka, yaitu mendengki kepada kamu karena kebencian mereka terhadapmu, sekiranya tidak ada perlindungan dan penjagaan Allah kepadamu dari mereka. Ayat ini merupakan dalil yang kuat bahwa ain dan pengaruhnya adalah sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi dengan izin Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda-beda. Yang pertama, dalil dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ainu haqq, ain adalah sesuatu yang benar adanya. Dari Ummul Mukminin Aisyah, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaidu billahi minal ain fa innal aina haqqun, berlindunglah kalian kepada Allah dari ain, karena sesungguhnya ain adalah sesuatu yang benar adanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haq walau kana say'un sabiqal qadar la sabaqathu al-ain wa idastusiltum faqsilu. Ain adalah sesuatu yang benar adanya. Sekiranya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain akan mendahulunya. Dan jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Maksudnya adalah, jika salah seorang di antara kalian diminta untuk mandi demi saudaranya yang muslim karena ia terkena pengaruh ain, pengaruh mata atau pujian, maka penuhilah segera permintaannya. Dari Asma binti Umais radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Ja'far terkena ain. Bolehkah saya meruqyah mereka? Rasulullah bersabda, na'am, falau kana say'un sabiqal qada la sabaqatuhu al-ain. Ya, sekiranya ada sesuatu yang bisa mendahului qada, ketetapan Allah Ta'ala, niscaya ain akan mendahulunya. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal aina lahu bir rajuli biidznillah
hatta yas'ada haliqan fayataradda minhu. Sesungguhnya ain benar-benar akan memperdaya seseorang dengan izin Allah hingga naik ke tempat yang sangat tinggi lalu menjatuhkan diri darinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya ain dan bahaya ain ini. Berikutnya masih kita bicarakan hadis-hadis dari Nabi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu tudkhilu rajulal qabr wa tudkhilul jamalal qidr. Ain bisa memasukkan seseorang ke dalam kubur dan unta ke dalam kuali. Banyak hadis-hadis yang lain. Di antaranya Nabi mengatakan hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru may yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah takdir dan qada, ketetapan Allah, disebabkan oleh ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru astarqiya minal ain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh saya untuk meruqyah yang disebabkan oleh ain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat banyak hadis-hadis, penjelasan-penjelasan Nabi tentang ain ini benar adanya dan benar bahayanya. Maka kita tadi sudah jelaskan tentang hadis-hadis, dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi, dan juga banyak perkataan ulama yang menerangkan tentang adanya ain ini, yang tidak dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Jadi kita akan terangkan pada video berikutnya tentang perbedaan antara al-ain dan dengki. Demikian yang dapat kita terangkan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.